Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Raditya Kumara, kelas 11 TKR 3. Saya akan menjelaskan materi tentang ban dan pelek. Ban adalah bagian kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Ban juga berfungsi sebagai peredam untuk memperlembut kejutan dari permukaan jalan dan menambah kenyamanan berkendara. Konstruksi ban meliputi 1. Karkas atau casing, 2. tread, 3. sidewall, 4. breaker, 5. belt atau rigid breaker, 6. bed. Ban dibagi menjadi dua tipe, 1. ban bias, 2. ban radial. Ban bias. Karkas untuk ban bias disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 sampai 40 derajat terhadap garis tengah ban. Penjelasan: susunan seperti ini untuk menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Akan tetapi pada saat menerima beban vertikal, lapisan benang cenderung menggeliat seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Sebaliknya, pada ban radial, benang tidak menggeliat. Ban bias menghasilkan jalannya kendaraan lebih lembut, tetapi kemampuan membelok dan ketahanan ausnya kurang bila dibandingkan dengan ban radial. Ban radial. Karkas ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus dengan garis tengah ban. Konstruksi seperti ini sangat fleksibel pada arah radial, tetapi kurang tahan terhadap beban memanjang ke sekeliling roda. Oleh sebab itu, ban radial dilengkapi dengan belt, biasanya disebut rigid breaker, terbuat dari benang tekstil kuat atau kawat yang dibalut karet. Susunan seperti ini membuat tread lebih rigid. Ban radial yang rigid menghasilkan kemampuan membelok dan kemampuan kecepatan tinggi yang baik, serta tahanan gelindingnya rendah. Pada ban ini biasanya juga memiliki daya tahan aus yang tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata atau jalan bertonjolan dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi kurang. Ban biasa dan ban tubeless. Ban biasa dengan ban dalam. Ban biasa di dalamnya terdapat ban dalam untuk menampung udara yang dipompakan ke dalam ban. Katup atau pentil yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban biasa ini akan segera menjadi kempes bila tertusuk benda tajam. Sidewall pada ban radial lebih fleksibel agar mudah terjadi deformasi. Sebagai kompensasi, maka pada ban dalam untuk ban radial dibuat lebih kuat daripada untuk ban biasa. 2. Ban tubeless. Ban tubeless tidak menggunakan ban dalam. Tekanan udara hanya ditahan oleh lapisan dalam ban, yaitu lapisan karet yang kedap udara. Karena ban tubeless tidak menggunakan ban dalam, maka pentil atau air valve langsung dipasang pada pelek. Keuntungan pada ban tubeless: bila ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya, tidak menjadi kempes sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri. Sekalipun tertusuknya pada saat kendaraan berjalan, biasanya tekanan udara tidak turun tiba-tiba yang menyebabkan pengemudi kehilangan kontrol kendaraan. Ban tubeless ini tidak berarti tahan terhadap tusukan, tetapi hanya kebocoran udara saja yang lambat dibandingkan dengan ban biasa. Bila ban terkena paku atau barang tajam lainnya, tidak menyebabkan kekurangan udara. Hal ini tergantung pada ukuran dan berapa besar terjadinya tusukan pada ban. Ban cadangan. 1. Ban cadangan sementara atau ban tipe T. Ban cadangan sementara ini bentuknya lebih kecil, tujuannya untuk menghemat tempat dalam bagasi. Penggunaannya bersifat sementara ketika ban standarnya bocor. Ban tipe T ini adalah ban tubeless dengan karkas model bias. Diameter luarnya hampir sama dengan ban standar, tetapi lebar tread dan keseluruhan lebih kecil, dan tread dan karkas lebih tipis. Untuk mengimbangi beban dan kemampuannya, maka tekanan udaranya dibuat lebih besar, yaitu 4,2 kg atau cm2
atau 60 PSI. Sistem kode spesifikasi ban dan pelek. Ban 1. Pengguna sementara, 2. Lebar atau milimeter, 3. Aspek ratio atau persen, 4. Ban bias atau diagonal, 5. Diameter pelek atau inci. Pelek roda atau wheel rim. 1. Lebar pelek atau inci, 2. Bentuk flange pelek atau untuk ban pemakaian sementara, 3. Diameter pelek atau inci. Sistem kode spesifikasi ban. Contoh, pada seat wheel ban biasanya terdapat kode yang menunjukkan lebar ban, diameter dalam, ply rating. Untuk ban kecepatan tinggi terdapat kode tambahan misalnya H, S, dan seterusnya. Pada ban radial terdapat huruf R. Di antaranya ada pula yang mencantumkan aspek ratio. Kode spesifikasi ban. Perawatan ban. Ban adalah bagian kendaraan yang bersinggungan langsung dengan permukaan jalan. Karena itu harus ditangani dan dirawat dengan benar agar dapat diperoleh pengendaraan aman, nyaman, dan ekonomis. Tekanan udara ban. Tekanan udara pada ban adalah faktor penting bagi kemampuan dan keselamatan berkendaraan. Meskipun ban dibuat dari bahan yang rapat, udara masih dapat bocor, walaupun sedikit. Oleh karena itu, tekanan udara pada ban harus diperiksa secara teratur dan disesuaikan dengan spesifikasinya. Contoh gambar tekanan udara. Tekanan udara yang benar berada di atas, tekanan udara lebih berada di kanan, tekanan udara kurang berada di bawah kiri. Rotasi ban. Sebaiknya keempat ban atau 5 termasuk ban cadangan mengalami keausan yang sama. Penggunaan ban pada satu posisi, misalnya depan kiri, belakang kanan, dan seterusnya, dalam waktu yang lama akan menghasilkan bentuk keausan tertentu. Umumnya ban depan pada kendaraan yang lebih bergerak roda belakang, keausannya lebih cepat 10 atau 20% daripada ban belakang. Keausan pada tepi bagian luar lebih cepat. Penyebabnya adalah A. Pada umumnya beban bekerja lebih besar pada roda depan dibandingkan dengan roda belakang. B. Pada saat membelok beban terbesar bekerja pada roda depan bagian luar. C. Pada roda depan terdapat chamber dan toe-in. Pelek roda. Ban tidak dapat dipasang langsung pada kendaraan, tetapi dipasang pada roda-roda, biasanya pelek atau disc wheel. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan mengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus seringan mungkin. Tambahan pula, ban harus dibeles dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi, dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. 2. Tipe pelek roda. Pelek roda dapat dibedakan menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada 2 tipe yang umumnya digunakan sekarang, yaitu baja press dan campuran besi tuang atau cast-like alloy. Pelek baja press. Pelek tipe preset steel disc wheel ini terdiri dari rim yang dilas ke disc. Disc dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya kendaraan menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek atau cast-like alloy disc wheel ini dibuat dari bahan campuran terutama dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Sistem kode spesifikasi pelek. Contoh, ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. 1. Lebar pelek dalam inci, 2. Bentuk flange pelek, 3. Diameter pelek, 4. Tipe rim. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon maaf. TKRO, disiplin, komitmen, kompeten.